Hari ini kita akan bahas tentang anatomi dan histologi dari sistem respirasi. Fisiologinya, oke, jadi kalau secara anatomis, sistem respirasi itu bisa dibagi jadi saluran nafas atas dan saluran nafas bawah, dan juga ada juga struktur tambahan yang membantu dalam uh, fungsinya sistem respirasi ini, pertukaran dari O2 dan CO2. Kalau saluran nafas atas itu termasuk dari hidung, faring, dan laring. Sementara untuk saluran nafas bawah, mulai dari trakea, bronkus, dan juga bronkus primer, dan juga paru-paru. Tapi ada juga yang memasukkan laring itu ke dalam saluran nafas, tergantung bagiannya yang mana yang dipakai. Terus selain itu juga ada struktur tambahannya itu terutama pleura dan juga dinding dada. Untuk dinding dada mungkin dari tulang-tulangnya dan juga otot-otot yang di sekitar di di toraks. Nah, kita mulai dari yang paling luar itu hidung, tepatnya hidung eksternal. Nah, hidung eksternal itu yang bisa kita lihat dari luar sendiri itu ada bagian radiksnya, footnya itu, kemudian apex itu ujung hidung ini, terus ada nares atau lubang hidung, dan di antara dua lubang hidung ada septoplasty. Untuk hidung eksternal dibagi jadi bony part dan juga cartilaginous part. Bony part yang terdiri dari tulang itu ada tulang-tulang nasal atau nasal bone yang di sini. Kemudian frontal processes of maxilla dan maxilla termasuk dalam bagian juga. Then nasal part of frontal bone dan nasal spine. Kan frontal bone di sini. Ini frontal process of maxilla, terus kalau frontal bone-nya kan di sini ada nasal. Terus ada juga bony part of nasal septum. Di nasal septumnya ada bony part-nya, ada cartilaginous. Terus cartilaginous part dibagi jadi lateral cartilage, kemudian septal cartilage, dan juga alar cartilage. Oh ya, nasal cartilage. Lateral, alar, terus septal. Kita mulai kotka nasal. Kotka itu adalah tulang dilapisi oleh mukosa. Ada yang superior, inferior, dan medial. Lakukan. Fungsinya itu adalah untuk memperas permukaan di dalam formasi dan membantu melembabkan dan menghangatkan udara inspirasi. Jadi itu kalau misalnya fungsi hidung secara general itu ada yaitu filtrasi, filtrasi, kemudian humidifikasi, dan juga menghangatkan. Fungsinya konka beberapa ya itu berkaitan dengan fungsi hidup. Terus konka media dan konka superior itu perpanjangan dari tulang endoplasmis. Konka inferior itu tulang. Konka ini ada berhubungan dengan sinus-sinus paranasal yang nanti akan dijelaskan itu melalui meatus dan juga mereka berhubungan dengan parenchymal gland untuk drainase gland. Meatus itu bisa dibilang lubang ataupun saluran yang terletak di bawah masing-masing konka. Dan ini berhubungan dengan sinus paranasal. Contohnya frontal sinus itu mengeluarkan isinya itu melalui infundibulum ke middle nasal meatus. Terus
maxillary sinus juga ke middle meatus tapi melalui semilunar hiatus ini, bentuknya seperti bulan sabit. Terus kalau sinus ethmoidalis itu dia kosong, itu ada dibagi jadi tiga. Anteriornya dia ke middle meatus, middle-nya juga dia ke middle meatus, yang posterior dia ke superior meatus. Di sini superior meatus. Terus kalau sphenoidal sinus itu ke sphenoethmoidalis. Selanjutnya yang tadi kita omongin itu sinus paranasal. Jadi dia tuh struktur di dalam tulang orang kita yang berisi udara yang berada di sekitar hidung. Jadi ada 4 pasang, ada kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Pertama tuh sinus maxillaris. Maxillaris itu yang di terus sinus frontalis yang di atas, sinus ethmoidalis yang di nasal bridge itu. Terus terakhir ada yang sphenoidalis itu agak susah di gambarnya ada. Nah ini di sini. Dia memiliki beberapa fungsi itu yang meringankan beban kepala. Kalau semuanya terisi tulang kan jadinya kepala jadi terberat. Jadi dia ada air filled cavity itu untuk supaya tidak terlalu berat. Kemudian dia juga berhubungan dengan kekebalan rongga hidung dan juga melembabkan udara ekspirasi dan meningkatkan resonansi suara. Nah, karena ini tuh ruangan yang berisi udara dia dan di nasal gitu kadang kalau misalnya terjadi infeksi atau alergi atau apapun yang menyebabkan produksi dari ingus itu terlalu banyak atau lebih, dia nanti bisa masuk ke sinus dia menang. Kalau lama bisa diinfeksi dan bisa menyebabkan inflamasi. Biasanya itu dibilang sinusitis. Sinusitis itulah masalah di sinus paranasal. Kita bahas vaskularisasi dari hidung. Hidung itu menerima cabang-cabang dari internal karotid dan juga eksternal karotid. Kalau internal karotid itu dia cabang-cabangnya ada ethmoidal artery yang anterior dan posterior. Sementara kalau cabang-cabangnya eksternal carotid artery itu ada sphenopalatine artery, terus greater palatine artery, superior labial artery, sama lateral nasal branches. Di dalam hidung itu cabang-cabang dari vaskularisasi ini beranastomosis. Anastomosis itu apa artinya? Dia berhubungan satu dengan yang lain. Dia membuat network yang saling berhubung. Terutama yang paling banyak itu di sisi anterior di daerah sini. Ada nama dari area ini yang Little's area atau plexus Kieselbach. Biasa kalau orang mimisan, terutama yang saya kena trauma, misalnya kena bola atau apa, itu gara-gara pecahnya pembuluh darah di Kieselbach area. Karena dia banyak pembuluh darah yang saling terkoneksi. Jadi dia rawan terjadi darah. Untuk venous systemnya itu namanya mengikuti arteri dan perjalanannya juga mengikuti arteri. Jadi mirip-mirip namanya. Dan drainage-nya itu ke plexus pterygoid, vena facialis ataupun sinus cavernous. Nah, untuk inervasinya bisa kita bagi jadi 2, general dan juga special. Kalau general itu dia sensorik yang raba gitu. Bukan special sense. Kalau special sense itu yang mencium bau. Yang general yang raba, nyeri. Kalau yang general itu
untuk septum dan dinding lateralnya dipersarafi oleh nervus nasopalatin, cabang dari nervus maxillaris. Nervus maxillaris sendiri itu cabang dari trigeminal nerve. Trigeminal nerve itu ada 3 ya cabangnya. Pertama ophthalmicus, maxillaris, sama mandibular. Kemudian juga dipersarafi oleh nervus nasociliaris. Nah, itu dia cabang dari nervus ophthalmicus, bagian dari trigeminal. Sementara kalau kulit eksternalnya di eksternal hidung itu karena pasti ada kulit, ya kulit apisin itu langsung dari trigeminal. Kemudian special sense-nya itu dari nervus olfactorius atau cranial nerve 1. Itu dia ujung-ujung saraf ini dia bergabung jadi olfactory bulb di atas cribriform plate. Dari hidung kita lanjut lebih bawah lagi ke faring. Cavum nasopharyngeal itu dia tempatnya yang lebih atas ini nasofaring. Nasofaring, habis itu di bawahnya ada orofaring yang dia berada di belakang dari cavum oris. Terus di bawahnya lagi hipofaring atau ada juga yang laryngofaring. Nasofaring ini juga tempat muara dari eosinophil. Ya, selain hubungannya ke nasofaring, dia hubungannya juga ke kanalis audio. Jadi ada hubungan langsung antara hidung dan telinga. Untuk faring ini divaskularisasinya oleh cabang dari external carotid artery, yaitu ascending pharyngeal, tonsillar, maxillary, dan juga lingual. Dan untuk drainage-nya itu dari vena-vena masuknya ke tubular vein. Inervasinya berbeda tergantung posisinya. Kalau nasofaring dia di sensoriknya ya ini. Sensorik itu nasofaring oleh nervus maxillaris. Nervus maxillaris. Cabang kedua dari trigeminal nerve. Orofaring itu dapat dari glossopharyngeal nerve atau cranial nerve 9. Dan hipofaring itu dari internal laryngeal nerve, cabang dari vagal nerve. Untuk motoriknya diatur oleh glossopharyngeal sama vagal. Terus laring ini dia terdiri dari kartilago dan juga tulang. Untuk posisinya dia berada antara C3 sampai C6. Dia untuk kartilagonya, tulangnya nggak ada. Cuman gini kan ada, dia ada menempel pada hyoid. Untuk struktur laring sendiri itu dia terbentuk dari kartilago hyalin. Itu ada thyroid cartilage yang berbentuk seperti perisai atau shield shape. With midline laryngeal prominence. Jadi dia ada tonjolan di tengahnya yang biasa orang bilang Adam's apple. Apa ya bahasa Indonesia? Jakun. Terus ada cricoid cartilage yang berbentuk ring shape. Terus ada juga kartilago yang lebih kecil, ada 3 pasang, arytenoid, vermiform, dan vermiform. Kita lihat dulu. Nah, ini thyroid cartilage-nya, shield shape itu. Terus ini laryngeal prominence yang bentuk jakun. Terus ini cricoid cartilage-nya yang signet ring shape. Kalau dilihat dari atas tuh bentuknya kayak cincin. Terus di bawahnya ada ini udah masuk ke trachea. Ada yang
arytenoid. Nah, ini arytenoid cartilage, kemudian bulat sama yang harusnya ada di sini. Terus ada struktur yang penting di laring itu ada laryngeal cavity yang berada dari inlet laring sampai batas inferior sigmoid cartilage. Dari inletnya sampai ke batas inferior dari sigmoid cartilage. Dia dibagi jadi laryngeal vestibule, middle part laryngeal cavity, laryngeal ventricle, dan juga infraglottic. Mungkin dibaca-baca aja, ini kadang ditanya. Lebih ke hafalan sih. Laryngeal vestibule antara laryngeal inlet dan juga vestibular fold. Terus di bawahnya itu baru middle part of laryngeal cavity antara vestibular fold dan vocal fold. Terus ada laryngeal ventricle itu recess atau yang keluar itu dari bagian tengah ke lateral. Terus infraglottic cavity di bawahnya fold itu di antara vocal fold dan inferior border cricoid. Kan cricoid region. Vocal foldnya kelihatan. Nggak terlihat di gambar. Vocal region. Untuk laring ini yang penting juga otot-otot di dalam. Ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Ekstrinsiknya di luar dari struktur laringnya, di luar kartilage. Yang intrinsik yang di dalam. Mungkin yang lebih prominent sering dalam fungsinya di respiratory system. Yang ekstrinsik juga yang ekstrinsik ada intrahyoid muscle, suprahyoid muscle, sama stylopharyngeus. Intrahyoid sama suprahyoid ini depresor dari hyoid dan laring. Sementara stylopharyngeus itu yang angkat di kerjanya kebalikan. Nah, yang intrinsik ini gambarnya ada cricotiroid, terus ada thyroarytenoid, terus posterior cricoarytenoid, antara cricoarytenoid, transverse cricoarytenoid, sama terakhir vokalis muscle. Posisinya seperti yang digambar. Untuk laring ini divascularisasinya oleh cabang dari eksternal carotid artery. Jadi untuk superior thyroid artery yang ini, dia cabang dari eksternal carotid. Di situ untuk inferior thyroid artery, inferior thyroid artery. Nah, inferior thyroid artery itu dia cabangnya dari thyrocervical artery, terus thyrocervical trunknya, terus dia dari subclavian. Terus untuk venous drainage-nya dia masuknya ke subclavian atau left brachiocephalic vein kalau yang dari inferior thyroid vein-nya. Tapi dia juga ada middle dan superior thyroid. Itu yang masuknya ke internal jugular. Yang middle sama superiornya dia masuknya langsung ke internal jugular. Untuk persyaratannya secara general ada dua yang itu superior laryngeal nerve sama recurrent laryngeal nerve. Superior laryngeal nerve itu dibagi jadi bercabang, dia ada internal branch sama external branch atau internal laryngeal nerve yang mensyarafi sensorik sama autonomik bagian yang lebih superior dari glotis. Misalnya laryngeal cavity
termasuk juga epiglottis, superior surface of vocal fold juga. Sementara untuk yang external branch itu lebih inferior ya. Dia mensarafi motoriknya dari clipothyroid muscle. Selanjutnya ada recurrent laryngeal nerve. Recurrent laryngeal nerve ini dia mensarafi visceral sensoriknya, kemudian visceral sensorik dari bagian yang lebih inferior dari glottis. Terus dia juga mensarafi motoriknya dari inferior constrictor dan hypoponymous muscle. Jadi yang otot ekstrinsik. Terus dia punya cabang namanya inferior laryngeal nerve, dan di sini itu dia mensarafi otot-otot intrinsik dari laring. Kan tadi ada 6 ini. Saat clipothyroid itu dipersarafi oleh external branch dari superior laryngeal nerve, terus sisanya disarafi oleh recurrent laryngeal nerve, tepatnya inferior laryngeal branch. Nah, selanjutnya kita ke trakea. Trakea itu dia juga terdiri dari kartilago dan juga otot. Jadi dia fleksibel dan juga mobile. Dia menghubungkan laring dan ke media sini. Panjangnya sekitar 10-11 cm. Terus ada 3 lapis. Lapis itu di luarnya ada connective tissue sheath-nya atau jaringan ikat di luar, kemudian ada kartilagonya, terus ada bagian dalam. Di histonya kita lihat. Selanjutnya ada yang bisa dibilang paling penting, itu paru-paru kita sendiri. Paru-paru ini ada beberapa marking atau beberapa landmark anatomical yang penting kita tahu. Itu radix pulmonalis, itu tempat masuk dan keluar. Struktur vaskular dan bronkial. Jadi bronkus, terus arteri, vena itu masuknya di radix pulmonalis. Terus ada juga hilus pulmonal, yaitu indentasi yang contain atau mengandung pulmonary dan systemic blood vessel, itu hilus. Dia strukturnya itu namanya hilus. Kalau tempat masuk keluarnya itu radix. Terus ada juga yang penting itu apexnya itu di bagian atas paru-paru yang tajam. Terus selanjutnya ada surface dan ada border. Surface itu adalah permukaan. Jadi dia bidang permukaan. Dia ada costal surface, yaitu permukaan yang kontak dengan costal. Jadi dia yang anterior, lateral, sama posterior itu costal surface. Selain itu ada juga mediastinal surface dan diaphragmatic surface. Mediastinal surface itu yang di bagian dalam yang nggak berhubungan dengan costal ke lubang mediastinum. Sementara diaphragmatic surface dari namanya itu yang berkontak langsung dengan diafragma. Kalau sudah belajar surface, sekarang kita lihat border. Border itu kayak garis atau kayak batas-batas dari paru-paru. Jadi di paru-paru itu ada anterior border, anterior yang di depan, terus inferior bawah dari namanya, terus posterior. Untuk paru-paru kanan dan kiri itu beda dari jumlah lobus dan video.
Kanan ini ada 3 lobusnya. Jadi ada superior, middle, sama inferior. Sementara kalau yang kiri itu cuma ada 2. Superior sama inferior. Yang kanan ada 3, upper, middle, sama lower. Jadi cuman upper sama. Karena dia lobusnya ada 3, jadi ya visura itu ada 2. Visura itu adalah yang garis yang membatasi antara satu lobus dengan lobus lain. Nah, horizontal fissure itu bagi dari superior lobe sama middle lobe. Sementara oblique fissure itu antara middle lobe dan lower. Kalau yang kiri dia cuma ada 1 fissuranya, karena dia lobus cuma. Nah, biar gampang ngafalin namanya, kan yang pertama tuh horizontal fissure, dia lebih, sementara yang oblique ya yang mirip. Karena yang di kiri juga nama-nama lobusnya kan dari posisinya. Superior lebih di atas, inferior lebih bawah, terus middle ya di tengah. Terus masuk lagi di dalam paru-paru itu ada yang bisa kita bagi juga intraabdominal, ada zona konduksi dan zona respirasi. Kita bahas lebih banyak di fisiologi. Tapi jadi di setelah bronkus itu kan ada bronkus primer, bronkus sekunder, ada kalau di sini segmental bronkus itu persegmen. Ada yang large, ada yang small. Habis itu setelah tidak ada cartilage lagi, baru dia disebut bronkiolus. Bronkiolus ada terminal, ada respiratorik. Respiratorik ini yang ada alveoli. Alveolus tempat pengeluaran CO2. Ada ductus alveolus, ada alveolar sac. Ya, selalu ini kalau sac ya satu cluster ini untuk blood circulation-nya, mana terjadi pertukaran sedikit yang akhirnya nanti berhubungan dengan kayak O2 dibawa ke mana lewat vena apa, untuk fisiologi pertukaran gasnya kita bahas. Cuman ya di sini sites of exchange. Nah, ini alveolus. Alveolus itu punya pulmonary surfactant. Dia harus ada surfactant baru dia bisa tetap berkembang. Ini mungkin kita bahas nanti ya di histologi. Nah, kita mulai lanjut ke struktur-struktur yang menunjang fungsi dari respiratory system. Pertama ada pleura. Pleura itu adalah membran serus yang dia itu sebenarnya itu satu bagian itulah, tapi dia nyambung, dia bikin 2 lapisan. Jadi dia ini bagian yang pleural yang dalam sama yang luar ini dia membuat suatu closed system. Jadi dia dibagi jadi yang luar itu parieta pleura namanya, sama yang dalam yang nempel langsung sama lambungnya atau paru-parunya itu disebut visceral pleura. Visceral pleura itu yang lapisin langsung paru-paru, pembuluh darah, saraf, bronkus itu yang nempel langsung. Sementara yang di luar itu nempel ke dinding dada. Nah, dia apa namanya? Ya, bisa dibagi jadi beberapa bagian. Itu pertama daerah cervical, cervical pleura, terus costal pleura yang nempel ke dada atau costa atau ribs itu. Terus diafragmatik
yang berkontak dengan diafragma, terus mediastin. Itu namanya cukup self-explanatory. Ya, berhubungan dengan struktur yang sekitar. Terus selanjutnya ada di dada. Dada itu dari kulit, fascia, saraf, kemudian otot, yang terlihat dari paru-paru. Jadi paru-paru bagian luar, perlindungannya, terus dia membantu dalam pernafasan, jadi dia bisa mengembangkan kadang bisa dibantu oleh jadi juga perubahan dengan ekstremitas atas, kemudian pada jadi untuk respiratori, jadi fungsinya mendukung pergerakan dari paru-paru. Mungkin melenceng dikit, tapi kita belajar tentang kosta. Kosta ada 12 pasang. Jadi yang 1 sampai ke 7 itu yang true ribs atau yang asli. Itu dia itu adalah ribs atau iga, tulang-tulang kosta yang menempel secara langsung ke sternum melalui costal cartilage. Yang dia nempel langsung. Sementara kalau yang false itu dia nempel melalui costal cartilage yang dia gabung dulu, jadi costal cartilage jadi satu, baru mental fokuskan. Ya, hubungannya tidak secara langsung. Sementara kalau yang floating itu dia sama sekali tidak ada hubungan dengan sternum ini. Jadi yang di belakang ini. Dia sampai sini doang. Dia nggak ada sambungan ke depan. Ini terus ada otot-otot di sini. Dia ada diafragma, ada sinus anterior, sinus pectoralis, pectoralis, external intercostalis, terus ada yang ada rectus abdominis, transversus thoracis. Ini tuh dia semua membantu dalam pergerakan dari dinding dada untuk mendukung pernapasan. Jadi misalnya dia ini kan dalam kondisi resting tuh dia apa namanya pressure di luar dan di dalam itu sama. Terus misalnya dia inhalasi, jadi kan udara ini masuk ke dalam, dia jadinya paru-parunya ngembang, terus diafragmanya mendatar, dibantu oleh pergerakan. Kalau misalnya eksalasi, diafragmanya semakin apa namanya semakin. Misalnya orang kesulitan dalam nafas, akhirnya yang bantu pergerakan ini adalah dari otot-otot di dinding dada ini. Misalnya orang sesek itu jadinya kadang bisa kita temukan yang namanya retraksi. Situ dia jadi menunjukkan kerja otot-otot bantu nafas ini yang lebih dari secara anatomis mungkin segitu aja. Nanti kalau ada yang bertanya boleh langsung di chat atau di kita lanjut dulu ke histologi. Kalau secara histologis pembagiannya agak beda dikit. Jadi dia secara dibagi secara fungsional depannya. Dia jadi zona konduksi fungsional tapi juga anatomi. Jadi dia dibagi jadi zona konduksi dibagi lagi jadi ekstrapulmonal dan intrapulmonal. Ekstrapulmonal dari hidung, faring, laring, ke trachea. Sementara kalau intrapulmonal dari bronkus yang primer, sekunder, terus ke bronchiolus terminalis. Zona respiratorius itu dari bronchiolus respiratorius dan alveolus, baik itu sakus maupun alveolus. Nah, kita balik lagi ke hidung atau malformasi. Kita bisa bagi jadi daerah vestibulum atau regio vestibularis dan regio respiratory yang
sebagian besarnya itu regio respiratorik. Terus terakhir nih regio olfaktorik yang di atas ini, di mana ada saraf-sarafnya untuk penciuman. Nah, ada juga sinus paranasal, tapi kan dia sebenarnya bukan di dalam nasal cavity. Jadi dia berhubungan. Untuk regio vestibularis, dia kan paling luar dan dia tuh masih lumayan ada hubungan ke dunia luar lah secara langsung. Jadi dia epitel itu bentuknya lapis pipih menanduk atau stratified squamous keratinized. Di sana pada lapisan tunika proprianya itu juga banyak ada folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar otak, dan juga papil-papil kulit. Nah, gunanya buat apa? Untuk filtrasi dari apa namanya filtrasi dari udara yang masuk, supaya kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti debu atau partikel lain itu dia difiltrasi dulu dan nggak lanjut ke saluran cerna. Nah, itu struktur rambut yang modified dan spesial yang ada di hidung itu yang berfungsi dalam filtrasi disebut ribosome. Semakin ke dalam, folikel rambut dan kelenjar-kelenjarnya itu semakin sedikit karena dia hubungan ke dalam. Dari residual vertebrae ini makin ke dalam dia makin bertransisi dari keratin stratified squamous jadi pseudostratified columnar dengan silia. Jadi kita bahas di regio lain, regio respirator. Nah, regio respiratoris. Dia epitelnya berderet bersilia atau kolumnar with ciliated kolumnar berlapis. Di sini ada sel kolomna, silia-silia ini, ada juga sel basalnya, dan juga sel goblet. Pada regio respiratory ini basal lamina pasnya. Selanjutnya di bagian yang lebih dalam di tunika propria ada jaringan ikat. Jaringan ikat di sini itu bersifat fibroelastik. Terus ada juga kelenjar-kelenjar, ada seromikos. Ada jaringan erektil berupa vena-vena kecil dan juga spot muscle atau otot halus. Ada juga mucoperiosteium, limfosit dan mucoperiosteium di sekitar tulang-tulang mucoperiosteium di sekitar kartilago atau tulang rawan. Selanjutnya regio olfaktorius itu dia mukosa yang fungsinya sebagai pembawa atau penghidup. Di sini epitel yang berderet berderet kolomnar dengan basal laminanya tipis. Kalau tadi di respiratorik dia tebal. Terus tunika propria itu dia sifatnya tebal dengan sabut-sabut elastik. Terus ada juga gabungan dengan saraf-saraf pembau. Ada juga struktur tambahan seperti itu kayak udara, limfosit. Terus ada kelenjar yang disebut dengan kelenjar Bowman, dia sifatnya serus. Ada juga yang tubula aflora bercabang. Serabang baunya sendiri itu dibagi jadi vesicle olfactory, cilia olfactory. Ada juga sel basal yang fungsinya dalam regenerasi dari sel-sel dari sel-sel sarafnya. Ya, bagiannya ada cilia olfactory-nya, terus ini jadi
Tisu, dan lepas. Kalau secara pendapatnya, kalau dari sediaannya mungkin akan tambah kayak gini. Ini tuh daerah di mana ada apa namanya transisi antara olfaktorik di sini dan respirator. Kita bisa lihat bedanya. Yang olfaktorik tadi dari sini epitelnya dia pseudostratified columnar. Columnar yang pseudostratified. Dan ada nuclei of supportive cell. Nuclei of supportive cell kadang bisa disebut juga sustentacular cell. Dan dia membantu dalam sel penyakit. Dia bisa bilang sel penyakit. Terus ini nuclei of olfactory cell. Sel-sel sarafnya. Jadi bawahnya bukan sih. Jadi spital dari olfactory cell. Sarafnya di bawah di lamina. Lebih ke proprianya. Yang ada bowman gland yang tadi, terus ada organ terus selanjutnya yang respiratoriknya dari sini. Sini kan kelihatan jelas bedanya sama yang sana tuh ini ada silia-silianya. Habis itu mulai ada goblet cell. Yang silia-silianya kecil-kecil. Terus ini goblet cell. Jadi langsung ada perubahan. Habis itu paling bedanya itu sih yang di bawahnya itu tetap ada fakultas, tenun, dan segala macam. Tapi nggak ada bowman gland. Sebenarnya hanya di regio paling beda ya. Terus untuk sinus paranasal itu dia struktur histologisnya sama kayak konfirmasi yang regiorespiratory. Tapi dia bedanya dia sel kodratnya lebih sedikit, terus untuk dasar laminanya lebih tipis, tunika proprianya lebih semangga. Kelenjarnya juga beda, positnya lebih sedikit. Nah, selanjutnya kita lanjut ke laring. Kok laring, faring. Epitel yang di faring ini beda sesuai dengan pembagian yang sebelumnya itu nasofaring, orofaring, dan juga hipofaring. Kenapa? Karena dia tuh yang melewati faring ini kan beda kan. Misalnya di nasofaring yang lewat tuh hanya udara, sementara orofaring ini dia lewat makanan, lewat udara juga. Yang nasofaring itu dia berbeda. Sementara kalau di orofaring itu dia berlapis stratified ya. Stratified squamous yang non keratinosis. Bisa juga ditemukan yang stratified columnar pada daerah-daerah peralihan. Untuk tunika proprianya dia khasnya dengan ikat dia bersifat fibrous, terus ada kelenjar-kelenjar serumkus, limfosit, dan tifonoid. Terus dia otot-ototnya di sini itu sifatnya striated muscle. Dia adventisianya terdiri dari jaringan ikat. Di sini dia nggak ada muscularis mucosa, nggak ada submucosa. Lanjut ke laring, mukosanya lebih tipis, lebih pucat,
Dia ada lipatan-lipatan yang kita bisa sebut dengan plika. Plikanya ada plika ventricularis, ada plika vocalis. Fosfoparut ini yang penting, kalau dia ada serum muskularnya di sini. Terus ini otot vokalis tadi kita udah lihat di anatominya laring. Di sini vokalis masuknya. Ya ini potongannya tuh potongan sagital gitu ya. Itu yang penting. Detailnya sudah certified. Apa bedanya plika vokalis dan plika ventricularis? Plika vokalis dia epitelnya lapis pipi. Ya, terus kalau dari kelihatan sama terus, tapi kalau plika vokalis itu dia membentuk namanya ponsel elasticus vokalis. Dan selain itu di plika vokalis di tulang ini tidak ada kelenjar. Kalau di plika vokalis itu ada kelenjar-kelenjar seromosa, terus dan di sana vaskularisasinya banyak. Plika vokalis itu ada fungsinya untuk fonasi, kita bikin suara vokalis dia gunanya. Kalau plika ventricularis anggapannya nggak ada gunanya. Kasih. Kita lanjut ke epiglottis. Epiglottis itu dia katup yang membatasi supaya apa namanya membatasi laring dan dia uh, ada depan belakang depan ada lingual surface, ada laryngeal surface. Itu dalam apa namanya regulasi nafas dan makan supaya dia tidak tersedot. Epitel di epiglottis ini yang bagian depannya itu berlapis pipih non keratinized atau ratified squamous non keratinized itu yang depannya tuh yang lingual surface. Sementara yang belakang itu yang laryngeal surface. Laryngeal surface itu dia lapis pipih. Laryngeal surface itu juga dia stratified squamous juga, tapi dia bawah-bawah itu dia mulai berubah jadi pseudo stratified ciliate. Yang atas-atas sih masih stratified squamous. Belakang, ya belakang bawahnya pseudo stratified. Dan ada juga sel-sel goblet yang di bawah-bawah aja, yang di atas tadi. Terus untuk dari tunika proprianya itu sama di dalam ada jaringan ikat fibro elastis dan juga kelenjar-kelenjar seromus. Lanjut lagi trachea, tadi dari bahas sedikit. Jadi dia trachea itu epitelnya berderet bersilia, langsung certified.
selidit dengan ada sel goblet juga, ada juga namanya sel Purkinje. Pasnya itu dia organ-organ endokrin atau endokrin. Juga ada brush cell. Mungkin di gambar selanjutnya. Terus protein itu terdiri dari jaringan ikat yang fibroelastik, kemudian ada kelenjar yang mukus dan dendrocele mukus, dan ada limfosit. Di trakea kasnya sendiri tuh kartilagonya, kartilago hialin bentuknya apa atau C-shape. Ini depan, ini anterior, ini posterior, dia ngebuka yang udah. Di belakangnya itu ada otot polos yang apa namanya, longitudinal, terus ini esophagus kan dia apa namanya, ya apa yang itulah membentuk ring itu. Jadi pars membrannya sendiri. Terus untuk teknikal adventisiannya itu jaringan ikat fibroelastik. Jadi ini tulang rawannya, si shape ini dia fungsinya untuk mempertahankan supaya kaki itu tetap terbuka. Terus cartilage ini dilapisi oleh connective tissue yang namanya perikondrium. Terus dia berhubungan dengan di sekitarnya itu ada apa namanya, mukosa muskulusnya, muskulus trachealis tadi. Terus ada banyak apa namanya, skolarisasi, sel lemak, terus apa namanya, saraf juga ada. Trachealis, lamina propria yang lebih dalam lagi, serabut-serabut elastik. Sih ini ya, yang bentuk sih, habis itu ada apa? Nah, selanjutnya kita lanjut ke bronchial tubular. Dia dari fokus yang primer ke sekunder, itu baru dia bronchiolus terminal, bronchiolus respiratory, terus alveolar duct, set, terus alveolar. Ini untuk ukuran dari masing-masingnya dari sini. Bronkus, ada bronkus primer, ada bronkus sekunder, bronkus yang primer besar, sekunder kecil. Kalau dari kosanya sama-sama dia berdarah tersedia dengan saudara. Setelah untuk penyebabnya berbeda. Dia ada jaringan fibroelastik, dengan bagian pusarus, ada yang dan dia lebih banyak serabut elastiknya dibandingkan fibroelastik. Kalau yang retikulen dan kolagennya itu sedikit gitu. Kan udah sempat belajar ya jenis-jenis dari connective tissue dan serabut-serabut. Retikulen, elastik. Terus kalau dari penyebab muscularis, kalau di dalam itu ada spiral, fokus sekunder juga ada. Karena kalau dari tulang rawannya beda bentuknya. Kalau di depan itu dia bentuk yang pekat, plate like. Kalau yang sekunder dia bentuk cincin. Dan untuk di primer ada bentuk ya, berupa jaringan terapi. Terus yang primer itu nanti atau bagi-bagi jadi fokus yang primer. Terus yang fokus intrakomunal ya epitelnya.
Vitalnya pokoknya dia pseudostratum. Nah, yang disupport dengan lengkap arteri venos, terus ini nih tulang rawannya plate like yang apa kartilagonya plate like apa seperti yang ada karena dia ini plate like kan berarti dia sorry yang ini dia bentuk cincin dia karena dia belum bisa dia enggak dia bentuk di sekitarnya tapi ada jarak atau uh, no ini sebenarnya lempeng tapi dia ini mungkin di daerah antara lupus dan lagu ini pelit lagi. Kita lanjut ke bronkiolus terminalis. Bronkiolus terminalis mukosanya epitelnya bentuk dia selapis aja. Sebagian besar kalau yang dia lebih besar bronchiolusnya dia epitelnya silindris, tapi makin kecil dia epitelnya berubah jadi selapis pubis. Silianya bisa ada, bisa nggak ada, sel obatnya juga jarang. Di kalau pada saat udah sampai ke struktur ini itu kan udah mulai kecil-kecil banget, jadi dia itu angka proteinnya juga udah tipis, jadi kebanyakan dari sabut elastik dan juga udah gak ada kelenjar. Nah, di sini yang tebal itu di atau polos itu masuk dan juga ada sabut-sabut elastik. Sini udah nggak ada kartilago. Perbedaan antara bronkus dan bronkiolus, perbedaannya itu adalah kalau bronkus dia ada kartilisnya, kalau masuk ke bronkiolus dia udah nggak ada kartilis. Itu yang paling penting. Selanjutnya kita lanjut ke bronkiolus respiratorius yang lebih distal lagi, lebih setelah dari terminal bronkiolus. Sini epitelnya itu selapis silindris dengan silia ataupun selapis pubis dengan tanpa silia. Sama kayak yang tadi. Uh, Untuk yang respiratori itu lebih ke lapis kubis tanpa sinus. Tapi masih ada transisi dengan yang terminal itu mungkin ada yang sinus dengan yang khas di sini tuh sel Clara itu sel sekretoris. Ya fungsinya kayak dalam dia nggak punya goblet tapi ada sel jaga problemnya dia juga tipis dengan satu keluarga. Kenika muscularisnya bisa dilihat dia tuh otot polos yang tipis gitu. Sini karena pembesarannya lumayan besar jadi itu kelihatan agak tebal. Tapi dia sebenarnya tipis dan dia tuh terputus-putus. Dan dia sama kayak di terminal dia ada teranyam dengan sabuk elastik. Ini juga nggak ada tulang awan. Bronchiolus respiratorius udah berhubungan langsung dengan alveolusnya. Alveolar ductnya atau bronchus alveolusnya ya berhubungan dengan bronchiolus respiratorius. Nah, perbedaannya terutama di ininya sih tunica muscularis sama yang bronchiolus terminalis lebih besar, tapi dia tetap kurang dari sama dengan 1 mm diameter. Kalau yang respiratorius kurang dari 0,5 mm. Terminalis muscularisnya lebih tebal, respiratorius lebih tipis. Kalau alveolus itu ada secara general dibagi jadi dua tipe satu. Yang tipe 1 dan tipe 2. Yang tipe 1 itu yang detailnya selapis pipih atau apa namanya squamous simple squamous.
Sementara kalau yang apa namanya tipe 2 tuh kuboid ya. Dia selapis gitu satu tipe kuboid. Yang masih tipe 2 ini juga uh, terus apa namanya sel septal atau intra yang memisahkan antara satu alveolus dengan alveolus itu juga dia selapis tipis. Terus uh, kalau apa namanya uh, apa pneumosit tipe 2 ini juga bisa disebut sebagai great alveolus ya, namanya aja. Tapi dia salah. Di alveolus itu kan ada pertemuan antara udara dan juga vaskularisasi atau darah. Jadi ada barrier respirasi, pemisah antara udara dan darah. Itu ada 5 lapis itu dari sitoplasma endotel kapiler. Terus basa lamina dari endotel kapiler, basa lamina dari alveolus sama kapiler, sama kapiler itu nempel. Lamina dari alveolus yang kadang fuse gitu atau yang nempel lamina dari. Habis itu ada sitoplasma dari sel epitel alveoli dan terus dia dilapisi oleh surfaktan. Surfaktan itu apa? Surfaktan itu sendiri surfaktan itu adalah protein fosfolipid aktif. Namanya itu biopalmityl fosfatidilkolin. Yang bisa dibaca. Kadang mungkin ditanya apa komponen, tapi jarang. Dia yang melapisi permukaan alveoli dan dia dibentuk oleh sel septal yang tadinya masih tipe 2 atau great alveolar cell itu semua sel yang sama, cuma namanya beda-beda. Nama lainnya. Surfaktan ini penting dalam gerakan alveoli dan juga mengatur supaya alveolusnya itu nggak kolaps. Jadi dia yang mempertahankan bentuk alveoli supaya tetap bisa terjadi pertukaran udara di sana. Nah, pada bayi-bayi yang prematur, dia belum terbentuk surfaktan yang cukup, terutama belum terbentuk surfaktan yang cukup, jadi dia tuh filialnya kolaps semua. Karena dia kolaps, tidak bisa terjadi pertukaran udara yang efektif, jadilah terjadi respiratory distress syndrome. Untuk penyakitnya itu bisa ada juga yang disebut sebagai hyaline membrane disease. Itu sering pada bayi. Ini secara sel seluler ini tuh peptidoglycine yang memproduksi dari surfaktannya dari apa namanya lipoprotein vesikelnya itu kan apa namanya bentukan protein itu di badan Golgi, terus dia ditambah dengan fosfolipid, fosfolipid dia dimasukkan ke apa namanya vesikel ini, terus jadi molecular body, keluarkan jadi apa namanya surfaktan di permukaan. Surfaktan itu ada 2 layer, ada lipid sama pulsiputris. Untuk yang dari tadi udah kita omongin itu bisa tersummary di tabel ini. Untuk yang zona konduksi ekstrapulmonal, interstitial vestibul, konsentrasi, yang regio-respiratorik, regio-olfatorik, kemudian nasofaring, laring, trakea, bronkus primer. Bedanya di sini.
Kita recap dikit ya mungkin. Nah, salvage double tuh kasnya dia masih ada plunger, terus ada vibrise untuk uh, apa namanya kalau dari faktor-faktor yang tidak diinginkan. Juga respiratorik, ada kartilago, ada tulang. Untuk bekasnya dia tuh yang ada silia juga. Ada silianya, ada goblet cell. Yang regio olfaktory, bekasnya tuh homunculus yang seperti virus. Terus ada data olfaktorik, ada vesicle olfaktorik atau sel-sel nervous olfaktorik. Ada sustentacular cell juga yang sel penyangga. Untuk nasofaring, ya banyak dia ototnya yang berukuran besar, terus dia ada tempat muara dari eustasium. Taring itu khasnya kartilago hyaluronis. Kan ini terdiri dari banyak kartilago. Jadi ada epiglottis, ada vocal cord, vestibular cord. Terus trakea sama bronchus dia dapat lagu hialin tapi bedanya di bentuknya. Trakea kan bentuk C, kalau yang bronchus itu yang plate. Di bronchus sekunder itu juga platelet cortical. Terus yang juga ada smooth muscle. Karena untuk bronchus primer itu udah tidak ada kartilago di sini, udah nggak ada kelenjar juga, dari epitelnya sudah mulai selapis-lapis. Kita masuk dari respiratorik, ventilasi respiratorik juga nggak ada kelenjar, nggak ada kartilago. Kasnya udah mulai ada di oh ya, di bronchioles kasnya ke arah sel. Di bronchioles respiratorik sampai ke alveolus ini kasnya itu pneumocyte shift tipe 1 dan 2. Terus ductusnya itu yang ductus, terus saccus itu yang kumpulan dari alveolus itu yang masing-masing satu gini. Oh ya, aku mau ini deh, apa namanya, klarifikasi yang tadi itu. Jadi agak bingung. Yang dia plate like itu adalah di bronchus sekunder, bukan yang di bronchus primer. Kayaknya di slide-nya ada salah tulis. Ini ketukar. Soalnya yang di trachea kan dibentuk C. Terus makin dia makin ke bawah, itu dia makin apa namanya, makin dia terpecah, terbagi gitu. Jadi ada beberapa bagian dari apa namanya, hyaline cartilage-nya. Terus semakin bawah, semakin ke sekunder, semakin dia kecil, itu dia jarak antar kartilago jauh dan kartilagonya makin kecil. Dia bentuknya plate-like beberapa, tapi dia konfigurasinya seperti pemimpin di sekitar globus. Mungkin untuk anatomi dan histologi segitu, yang bisa dijelaskan sejauh itu ada saya tanya ini. Udah bisa